Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tarif cukai rokok tahun 2026 tidak akan naik. Sebelumnya, Purbaya sempat menyinggung wacana untuk menurunkan tarif, namun pengusaha rokok hanya meminta agar tarif tidak dinaikkan. Keputusan ini mendapat sambutan positif dari kalangan industri tembakau hingga DPR RI, yang menilai kebijakan tersebut memberi kepastian usaha sekaligus melindungi jutaan buruh serta petani kecil yang bergantung pada sektor ini. Tarif cukai rokok isunya bakal berubah setelah Sri Mulyani diganti Purbaya sebagai Menkeu. Purbaya jadwalkan berdiskusi dengan pengusaha rokok untuk menggodok kebijakan tarif cukai hasil tembakau, CHT, atau cukai rokok, untuk tahun depan. Kepastian tarif cukai hasil tembakau, CHT, atau cukai rokok pada 2026 dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya memastikan cukai rokok pada 2026 tidak naik. Kepastian itu disampaikan Purbaya setelah bertemu perwakilan Asosiasi Pengusaha Rokok pada Jumat, 26 September 2025, lalu. Keputusan ini mendapatkan sambutan positif. Selama ini industri hasil tembakau nasional telah menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi industri dan tenaga kerjanya dari berbagai tekanan regulasi, khususnya kebijakan kenaikan cukai. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin, ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat, 26 September 2025. Purbaya mengaku sempat kepikiran untuk menurunkan tarif cukai rokok dari pertemuan itu. Namun, kata Purbaya, para pengusaha rokok tidak memintanya dan hanya meminta agar tarif cukai tidak dinaikkan saja. Tadinya padahal saya pikir mau nurunin, dia bilang sudah cukup, tarifnya, ya sudah, salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel itu. Tahu gitu minta turun, untungnya dia minta konstan saja, ya sudah kita gak naikin, katanya. Untuk diketahui, pada tahun 2025 ini pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai. Kendati begitu, pemerintah telah menetapkan kenaikan harga jual eceran, HJE, pada 2025 untuk rokok konvensional dan rokok elektrik. Kenaikan HJE rokok tersebut tertuang dalam dua peraturan Menteri Keuangan, PMK, yakni PMK 96/2024 dan PMK 97/2024. Dalam PMK 97/2024, pemerintah menetapkan kenaikan HJE rokok pada 2025 yang bervariasi, dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,53%. Sementara dalam PMK 96/2024, pemerintah menetapkan kenaikan HJE rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya pada 2025 yang bervariasi, dengan kenaikan rata-rata sebesar 11,34, dan 6,19%. Sebelumnya Purbaya menilai ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh atas tingginya tarif cukai rokok atau tarif cukai hasil tembakau, CHT, di Indonesia saat ini. Bahkan Purbaya mengaku terkejut saat menanyakan tren kenaikan tarif cukai rokok dalam beberapa tahun terakhir kepada para bawahannya. Menurutnya besaran kenaikan tarif cukai secara akumulasi sudah sangat tinggi. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%, wah tinggi amat, Firaun lu, kata Purbaya di kantornya seperti ditayangkan Kompas TV, Jumat, 19 September 2025. Lalu Purbaya menanyakan jika tarif cukai rokok turun, apa yang akan terjadi? Ini banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ujar Purbaya ke bawahannya. Hal ini katanya bukan berarti dirinya akan menurunkan tarif cukai rokok, tetapi untuk berdiskusi. Menurut jajarannya kata Purbaya jika tarif cukai rokok diturunkan maka income atau pendapatan akan semakin banyak. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok, kata dia. Sehingga dengan tarif cukai yang tinggi menurut Purbaya maka income kecil dan industrinya otomatis kecil. Jadi otomatis industrinya kecil, kan tenaga kerja di sana juga kecil. Oke bagus, ada who di belakangnya. Ada ini, ada ini, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti sudah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi? Bisa dihitungkan pasti, kata Purbaya. Purbaya merasa ada yang tidak adil dan tidak bijak dalam mendesain kebijakan tarif cukai rokok atau CHT selama ini. Yakni tidak memikirkan tenaga kerja yang selama ini mencari nafkah. Sebab, mendesain kebijakan CHT untuk menekan konsumsi tapi tidak memberi jaminan lapangan kerja baru bagi para pekerjanya. Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Enggak ada. Loh, enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Kecam Purbaya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.